Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai risk register aset tetap. Nah, perusahaan yang kami ambil yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau disebut sebagai Alfamart. Selanjutnya, sebelum lanjut untuk presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Asharun Najwa dengan NPM akhir 254, kemudian Damai Rosep Andanwangi dengan NPM akhir 257, Yana Aisyah dengan NPM akhir 388, Revita Berlian dengan NPM akhir 394, Dimas Ayu dengan NPM akhir 397, Rumaisa Diatsani dengan NPM akhir 399, Ade Febi dengan NPM akhir 403, dan juga Marsha Aulia dengan NPM akhir 406. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang perdagangan umum dengan format minimarket melalui merek Alfamart. Nah, perusahaan ini berdiri pada tahun 1989 dan berkembang menjadi salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. Nah, perusahaan menjalankan kegiatan usaha melalui penjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga yang lainnya. Nah, perusahaan juga menyediakan layanan tambahan berupa pembayaran tagihan dan juga layanan digital lainnya. PT Sumber Alvaria Trijaya ini memiliki ribuan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan sistem distribusi yang terintegrasi. Nah, Alfamart memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem penjualan dan juga pengelolaan persediaan. PT Sumber Alvaria Trijaya ini menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam operasionalnya. Nah, perusahaan menjaga keberlangsungan usaha dengan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya, ada visi dan misi PT Alfamart. Visinya menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Untuk misinya yang pertama, dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuhkan kembang jiwa wira swasta dan kemitraan usaha. Yang keempat, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh, serta bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ini ada nilai-nilai perusahaan. Jadi, kami dalam membangun fondasi perusahaan di atas integritas yang tinggi itu dengan menjunjung kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab etis dalam setiap langkah kerja kami. Demi masa depan yang lebih cerah, kami itu terus mendorong inovasi melalui kreativitas dan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai standar kualitas serta produktivitas yang tinggi. Kekuatan utama kami itu terletak pada kerjasama tim yang solid, yang dimana setiap individu itu terlibat aktif dalam membangun semangat dan kekompakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Semua ini itu kami dedikasikan dengan inisiatif yang tinggi untuk memberikan pelayanan prima demi memastikan terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama kami. Jadi, bidang usaha Alfamart itu ada kegiatan usaha utama yang mana perseroan itu melakukan kegiatan usaha utama yaitu perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di minimarket atau supermarket atau hypermarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, dan juga kosmetik. Lalu kegiatan usaha penunjangnya yaitu pengangkutan dan pergudangan, penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan layanan pemesanan dan jasa antar melalui aplikasi. Lalu untuk produk atau jasa yang dipasarkan, untuk produk ada bahan makanan, makanan segar seperti buah, siap makan dan minuman, dan makanan beku, perawatan rumah, perawatan pribadi, mainan, dan juga voucher. Lalu selanjutnya ada house brand dan private label. Jadi produk HBPL adalah produk yang dikemas
khusus dengan identitas toko yaitu label Alfamart sendiri dan hanya dijual di Alfamart. Tujuannya adalah menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Produk ini itu diproduksi oleh pabrik besar terpercaya seperti air mineral, kapas, minyak goreng, paroti, sekaligus juga melibatkan UMKM untuk memasarkan produk makanan ringan dengan label Alfamart. Nah, untuk jasa sendiri ada e-payment untuk cicilan kredit kendaraan bermotor, cicilan rumah, tagihan listrik, air, gas, biaya kuliah, BPJS Kesehatan, asuransi, telepon, TV berbayar, pembayaran pajak kendaraan, belanja online, dan agen travel online. Lalu ada e-voucher seperti token listrik, pulsa, dan paket data, dan game online. Lalu ada e-ticketing dan juga travel seperti kereta api, maskapai, bus, ferry penyeberangan, hotel, wahana permainan, dan konser atau event. Lalu pelayanan lainnya seperti e-money, branchless banking, pengajuan kredit, dan penarikan dana tunai dan setor tunai. Lalu pembayaran belanja menggunakan kris seperti issuer e-wallet atau perbankan. Baik, di sini ada proses bisnis Alfamart. Proses bisnis Alfamart dimulai dari tahap yang pertama yaitu perencanaan dan pemesanan barang ke pemasok. Pada tahap ini, Alfamart menganalisis data penjualan, tren permintaan, serta stok yang tersedia di gudang dan gerai. Berdasarkan analisis tersebut, perusahaan menentukan jenis dan jumlah produk yang harus dipesan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan stok. Tahap kedua yaitu pengiriman barang dari pemasok ke gudang distribusi. Setelah pesanan diterima, pemasok mengirimkan barang ke gudang Alfamart. Di gudang, barang akan melalui proses penerimaan, pengecekan kualitas dan kuantitas, pencatatan ke sistem, serta penyimpanan sesuai kategori produk. Yang ketiga yaitu distribusi dari gudang ke gerai Alfamart. Gudang berperan sebagai pusat distribusi yang mengatur pengiriman barang ke setiap toko. Distribusi dilakukan secara terjadwal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gerai agar stok tetap tersedia dan operasional toko berjalan dengan lancar. Tahap yang keempat yaitu display dan penjualan produk ke gerai. Setelah barang tiba di toko, karyawan menata produk di rak sesuai kategori, promosi, dan strategi pemasarannya. Penataan ini itu bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan serta memudahkan mereka menemukan produk yang dibutuhkan. Dan tahap yang terakhir yaitu konsumen berbelanja di gerai, di mana pelanggan datang ke Alfamart, memilih produk, melakukan pembayaran, dan transaksi penjualan tercatat dalam sistem. Data penjualan ini itu kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan pemesanan berikutnya sehingga proses bisnis berjalan secara berlurang dan berkesinambungan. Kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi. Jadi di sini kita akan membahas di bagian yang paling atas atau kotak merah, yaitu yang pertama ada Board of Commissioners ya atau Dewan Komisaris. Jadi di sini dipimpin oleh Feni Joko Susanto yang tugasnya itu adalah mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasihat. Kemudian di sisi kiri ada audit komite yang tugasnya itu memastikan laporan keuangan itu jujur dan juga kontrol internalnya itu kuat yang dipimpin oleh Setio Wasisto. Kemudian untuk di bagian nomination dan remuneration committee itu ada Budi Setiadi sebagai pemimpinnya yang tugasnya itu adalah mengatur seleksi dan gaji para petinggi perusahaan. Nah, kemudian lanjut ke kotak merah yang ke bawah. Untuk di bagian tengah itu ada President Director yang dipimpin oleh Anggara Hans Prawira yang tugasnya itu adalah sebagai nahkoda utama yang bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan. Kemudian di sisi kiri itu ada business controller yang dipimpin oleh Triani Arlesanti yang fungsinya itu sebagai pengawas efisiensi bisnis secara langsung yang dibawahi oleh Presiden Director. Kemudian di sisi kanan ada internal audit yang dipimpin oleh Aris Kristiono. Jadi di sini dia menjamin adanya independensi sehingga mereka juga bisa berani mengoreksi director sekalipun. Kemudian lanjut ke bawah di kotak-kotak yang warna biru dan juga kuning. Nah, di sini itu adalah struktur direktorat
lini bisnis dan operasional. Jadi karena perusahaannya ini sangat besar, jadi strukturnya ini sangat amat rinci dan spesifik. Nah, kita mulai dari yang sisi sebelah kiri, yaitu Direktorat Pendukung dan Strategis. Nah, di sini ada bagian Merchandising Director. Jadi di sini itu fokus pada produk dan pemasok yang dipimpin oleh Haryanto Susanto. Kemudian di sampingnya ada Franchise Director dan Investor Relation yang tugasnya itu adalah mengelola hubungan dengan mitra waralaba dan pemegang saham yang dipimpin oleh Song Peter Suryadi. Kemudian di sampingnya lagi itu ada bagian Corporate Affairs Director yang dipimpin oleh Solihin yang tugasnya adalah menangani citra perusahaan dan hubungan eksternal. Kemudian di sampingnya lagi itu ada Finance NTL Business dan Technology Director yang dipimpin oleh Bambang Setiawan Jojo. Nah, kemudian di bawah-bawahnya itu ada beberapa bagian yang akan menjadi tanggung jawab dari yang bagian paling atas. Contohnya seperti ini. Kita pakai contoh merchandising general manager food 1 itu berarti yang bertanggung jawab penuh itu merchandising director. Jadi dia bakalan ngecek apakah eh, yang dikerjakan oleh bagian merchandising general manager food 1 itu udah benar apa belum. Itu bagian merchandising director yang pertama yaitu Haryanto Susanto itu yang akan bertanggung jawab penuh yang akan mengawasi juga. Terus kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembagian fungsi manajemen di perusahaan retail PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart selanjutnya yaitu ada Property and Development Director yang memiliki tugas utama mengelola pengembangan properti dan pembangunan gerai baru, menentukan lokasi strategis untuk pembukaan toko, dan mengelola pembangunan renovasi pemeliharaan bangunan toko, gudang, dan kantor. Nah, ini ada beberapa unit di bawahnya, yaitu ada Building and Maintenance General Manager yang mengatur pembangunan dan perawatan fasilitas perusahaan dan memastikan kondisi bangunan toko dan gudang tetap layak dan aman. Dan unit yang kedua yaitu Location and Development General Manager yang bertugas melakukan survei lokasi tiap toko baru dan menganalisis potensi pasar dan kelayakan lokasi toko. Kemudian pembagian fungsi manajemen yang kedua yaitu Logistic Director yang memiliki tugas utama mengelola sistem distribusi barang dari gudang ke toko, mengatur pengiriman barang agar tepat waktu dan efisien, dan mengontrol persediaan di pusat distribusi. Ada satu unit di bawahnya yaitu Logistic General Manager yang mengelola operasional gudang dan distribusi barang dan mengatur transportasi logistik serta manajemen stok. Kemudian yang tiga ada Procurement Director yang memiliki tugas utama mengelola proses pengadaan barang dan jasa perusahaan, memilih dan mengevaluasi supplier, dan mengontrol kualitas dan harga barang yang dibeli perusahaan. Ada beberapa unit di bawahnya yaitu Procurement GM atau Technical and Technology yang mengelola pengadaan barang yang berkaitan dengan teknologi dan peralatan teknis. Dan unit yang kedua ada Procurement GM atau Non-Technical Data and System yang mengelola pengadaan non-teknis serta sistem data pengadaan. Kemudian ada Marketing Director yang memiliki tugas utama menyusun strategi pemasaran dan promosi produk, kemudian meningkatkan penjualan dan brand awareness, dan mengembangkan layanan pelanggan. Ada dua unit di bawahnya yaitu Marketing General Manager yang mengelola promosi, iklan, dan program pemasaran, dan e-Service General Manager yang mengelola layanan digital seperti aplikasi dan platform online. Kemudian ada Information Technology Director yang memiliki tugas utama mengembangkan dan mengelola sistem teknologi informasi perusahaan, mendukung operasional toko, logistik, dan sistem digital perusahaan, dan menjaga keamanan data dan sistem IT. Ada tiga unit di bawahnya yaitu ada IT Business Integration GM yang mengintegrasikan sistem IT dengan kebutuhan bisnis, kemudian IT Business Solution GM yang mengembangkan solusi teknologi untuk operasional perusahaan, dan IT Operation GM yang mengelola operasional sistem IT berhari-hari.
Kemudian ada Human Capital Director yang memiliki tugas utama mengelola sumber daya manusia perusahaan, mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan, serta mengelola kebijakan SDM dan kesejahteraan rakyat. Ada 2 unit di bawahnya, yaitu HC Development GM yang mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, dan HC Operation GM yang mengelola administrasi SDM, penggajian, dan operasional HR. Selanjutnya adalah entitas anak. Untuk entitas anak PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, dia memiliki 5 entitas anak langsung dan 1 entitas anak tidak langsung. Dan seluruh entitas anak itu masih berstatus aktif beroperasi dan bergerak di bidang retail, investasi, loyalitas, dan juga wholesale. Yang pertama itu ada PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau Alfa MIDI. Jadi MIDI ini merupakan entitas anak dengan kepemilikan 77,09% dengan total aset sebesar senilai 8,5 triliun. Berdirinya tuh sejak 2007 dan melakukan IPO di BEI pada 2010. MIDI ini merupakan konsep minimarket modern yang menyasar konsumen kelas menengah. 2015 ini diperkenalkan sebagai Alfa Supermarket, kemudian di-rebranding pada 2016 menjadi Alfa Midi Super. Produk yang ditawarkan ini mencakup bahan makanan, makanan segar, perawatan rumah dan pribadi, serta dilengkapi dengan layanan pembayaran digital seperti isi saldo e-wallet, pembelian tiket, dan juga keris. Lalu yang kedua ada PT Sumber Indah Lestari atau SIL, atau yang bisa kita kenal itu Dandan. SIL ini entitas anak dengan kepemilikan 65% dan total aset 667 miliar dan bergerak di bidang health and beauty. Pertama kali dibuka itu di Kota Wisata Cibubur pada tahun 2013, sekarang sudah hadir di Jabodetabek, Serang, dan juga wilayah lainnya. Selain menawarkan produk di bidang perawatan bayi, tubuh, rambut, kulit, kosmetik, dan aksesoris, Dandan itu juga rutin mengadakan beauty class dan makeup review untuk mengedukasi konsumen. Lalu yang ketiga adalah PT Sumber Trijaya Lestari atau STL atau Aksesmu. STL ini merupakan entitas anak dengan kepemilikan 99,95% dengan total aset 1,14 triliun. Berdirinya tuh sejak 2015 dan fokus awalnya pada perdagangan eceran online. Kemudian beralih ke perdagangan besar pada 2021 dengan merek dagang Aksesmu. Aksesmu ini berfokus memberdayakan pengusaha mikro melalui kemudahan teknologi dan layanan antar, dan kini telah memiliki lebih dari 114.000 member aktif yang tersebar di 28 provinsi dengan dukungan 359 gerai stock point. Selanjutnya adalah PT Global Loyalty Indonesia atau GLI. GLI ini merupakan entitas anak dengan kepemilikan 75% dan total aset 326 miliar yang bergerak di bidang administrasi program loyalitas. Didirikannya pada 2014 dan diakuisisi oleh Alfamaret pada 2019. GLI ini mengelola aplikasi AlfaGift yang telah hadir di 2.120 gerai Alfamart dengan 20,6 juta member aktif. Pengguna AlfaGift ini terbukti memiliki tingkat spending lebih tinggi dibanding dengan konsumen umum, menjadikan GLI itu sebagai aset strategis dalam memperluas segmen pasar Alfamaret. Lalu yang kelima adalah entitas anak tidak langsung, yaitu PT Lancar Wiguna Sejahtera (LWS) atau Lawson. Jadi kepemilikan tidak langsungnya itu melalui MIDI sebesar 70% dengan total aset 856 miliar. Ini itu merupakan convenience store asal Jepang yang resmi masuk Indonesia pada 2011 dengan menggandeng MIDI, lalu berdiri sebagai badan hukum pada Maret 2018 dan mulai beroperasi sejak Oktober 2018. Lawson ini menghadirkan konsep convenience store ala Jepang dengan produk unggulan seperti bento, onigiri, fried food, dan juga kopi premium.
sekaligus menyediakan produk kebutuhan sehari-hari bagi konsumen Indonesia. Lalu yang terakhir adalah entitas anak langsung Alfamart Retail Asia Pte Ltd atau ARA. Jadi ARA ini merupakan entitas anak yang dimiliki sepenuhnya atau sebesar 100% dengan total aset 467 miliar dan berkedudukan di Singapura. Berdiri sejak 2014, ARA ini berperan sebagai perusahaan investasi atau investment holding yang menjadi kendaraan ekspansi internasional grup Alfamart di luar negeri. Untuk risiko yang pertama adalah risiko kesalahan pencatatan aset tetap. Penyebabnya, satu, bisa karena sistem pencatatan tidak akurat. Sehingga uraian dampaknya adalah laporan keuangan menjadi tidak akurat. Sehingga perusahaan bisa melakukan mitigasi risiko berupa sistem aset manajemen menggunakan ERP. Lalu yang kedua, tidak adanya rekonsiliasi berkala. Sehingga dampaknya adalah nilai aset bisa overstate atau understate. Untuk mitigasinya, perusahaan bisa melakukan rekonsiliasi secara berkala. Lalu yang ketiga adalah human error. Ini dampaknya adalah salah pengambilan keputusan, sehingga perusahaan bisa melakukan audit internal sebagai mitigasi risikonya. Yang keempat adalah aset tidak terdata. Dampaknya adalah risiko audit dan mitigasi risikonya adalah stock of name asset. Lalu yang kelima adalah perbedaan data fisik dan juga pembukuan. Untuk dampaknya, laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat. Nah, untuk mitigasinya sendiri, perusahaan bisa melakukan kontrol dokumentasi aset. Semua jenis risikonya merupakan risiko aset tetap dan probabilitasnya 3 dengan dampak risikonya sebesar 4. Sehingga matriks risikonya akan bernilai 12. Untuk pemilik risikonya sendiri merupakan accounting atau aset manajemen. Untuk risiko residualnya itu berada di tingkat sedang karena meskipun mitigasi seperti ERP, rekonsiliasi, dan audit internal itu mampu menurunkan kemungkinan dan juga dampak kesalahan pencatatan, tapi risiko itu akan tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya akibat faktor human error dan juga kompleksitas pengelolaan aset. Selanjutnya ada permasalahan kehilangan aset tetap yang terjadi karena pengendalian dan pengawasan belum optimal, sehingga aset seperti mesin kasir, komputer, rak, dan peralatan toko tidak dapat ditemukan atau tidak bisa digunakan kembali. Hal ini penting di Alfamart karena aset tersebar di ribuan toko dan gudang, serta banyak karyawan yang menggunakan aset. Maka, karena semakin luas penyebaran, jadi semakin sulit untuk dikontrol. Dari sini risikonya itu meningkat. Penyebab pertama yaitu pengawasan aset yang masih lemah. Tidak ada kontrol siapa yang pakai aset, tidak ada monitoring keberadaan aset, dan tidak ada tanggung jawab yang jelas. Artinya, aset bebas digunakan tanpa kontrol. Dampaknya, aset mudah hilang atau disalahgunakan. Jadi, aset ini bisa diambil tanpa izin, bisa dipakai untuk kepentingan pribadi, dan tidak ada yang sadar bahwa aset ini hilang. Hal ini menyebabkan kerugian langsung karena harus beli aset yang baru, serta kehilangan kontrol aset. Mitigasinya yaitu meningkatkan pengawasan dengan memasang CCTV untuk memantau aktivitas, akses kontrol dengan membatasi siapa saja yang boleh pakai, dan supervisor untuk seseorang yang bertanggung jawab atas kehilangan aset tersebut. Jadi kalau diawasi, orang ini nggak mungkin berani untuk menyalahgunakan. Yang kedua, tidak ada aset tagging. Aset tagging ini yaitu pemberian barcode atau QR. Kalau tidak ada, maka aset tidak punya identitas dan tidak bisa dilacak. Dampaknya, aset tidak terdata dengan jelas. Jadi,
Tidak tahu aset ini di mana dan tidak tahu aset ini milik siapa. Akibatnya, aset hilang tanpa terdeteksi dan sulit diaudit. Mitigasinya dengan memberi label aset, karena semua aset ini diberi barcode dan masuk sistem. Jadi itu kalau ada identitas, mudah dilacak dan akan sulit hilang. Yang ketiga, pencatatan tidak diperbaharui. Data tidak diupdate dan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dampaknya, data aset tidak akurat. Jadi laporan keuangan salah dan manajemen salah ambil keputusan. Contohnya, aset hilang tapi masih tercatat. Mitigasinya, sistem pencatatan digital, yaitu melakukan update rutin dan sistem terintegrasi. Contohnya kayak data real time, maka keputusannya itu bakal lebih akurat. Yang keempat, tidak ada stock opname rutin. Stock opname ini berarti membandingkan data fisik dengan data yang ada di laporan. Kalau tidak ada, berarti tidak ada pembanding data versus realita. Dampaknya kehilangan tidak cepat terdeteksi. Aset hilang lama itu bakal baru ketahuan di beberapa waktu kemudian dan akan sulit cari penyebabnya. Maka risiko akan semakin besar. Mitigasinya itu adalah melakukan stop opname rutin, yaitu cek berkala seperti bulanan atau tahunan dan mencocokkan data dan fisik. Jadi kalau kita cek rutin, maka kita akan cepat tahu jika ada kehilangan. Jenis risiko dari 5 penyebab ini adalah risiko aset tetap, karena langsung berkaitan dengan kepemilikan aset, penggunaan aset, dan pengendalian aset. Lalu, probabilitasnya ini kita tentukan 3, yaitu sering terjadi. Seperti kisaran rentang 1 bulan sampai 1 tahun. Karena aset ini digunakan setiap hari, banyak toko dan karyawan, dan risiko ini bisa muncul dalam kondisi normal. Bukan berarti setiap hari hilang, tapi cukup sering. Dampak resikonya ini kita tentukan yaitu 4 atau signifikan, karena menyebabkan kerugian finansial, mengganggu operasional toko, dan perlu penggantian aset, tapi tidak sampai menghancurkan perusahaan. Matriks risikonya ini 12 atau sedang, karena dampaknya besar tapi tidak fatal. Kejadian juga tidak terjadi setiap saat, jadi masuk ke kategori menengah. Pemilik resikonya ini yaitu operasional toko dan aset manajemen, karena mereka yang menggunakan aset dan mengontrol aset. Risiko residualnya itu yaitu sedang, karena walaupun sudah ada CCTV, aset tagging, sistem pencatatan, dan stock opname, tapi risiko tetap ada karena faktor manusia, yaitu bisa karena lalai atau bisa sengaja mencuri. Yang kedua, banyaknya lokasi, yaitu karena adanya ribuan toko Alfamart, jadi sulit diawasi 100%. Dan tidak ada sistem yang sempurna, yaitu CCTV tidak selalu dipakai dan data bisa salah input. Kenapa tidak turun jadi rendah? Karena risiko tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Jadi potensi kehilangan ini akan tetap ada, maka tetap sedang. Matriks sama residualnya ini sama karena mitigasi mengurangi kemungkinan kejadian, tapi tidak cukup kuat untuk menurunkan level resiko. Jadi resiko awal ini sedang, dan setelah mitigasi masih juga sedang. Nah, kemudian di sini ada risiko penilaian aset tidak wajar. Nah, di sini itu merujuk pada kondisi di mana nilai aset tetap yang tercatat di dalam laporan keuangan itu tidak mencerminkan nilai wajar atau fair value atau kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi pada aset yang menggunakan mode revaluasi atau aset yang mengalami penurunan nilai atau impairment. Nah, di sini untuk penyebab terjadinya itu ada 3 faktor utama. Yang pertama itu seperti tidak update dengan nilai pasar. Jadi perusahaan itu tidak memantau perubahan harga pasar dari aset tersebut secara berkala sehingga nilai buku itu jauh berbeda dari harga pasar pada saat itu. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah salah revaluasi. Jadi di sini tuh terjadi kesalahan teknis dalam perhitungan kenaikan atau penurunan nilai aset. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah tidak menggunakan appraisal independen. Jadi di sini penilaian yang dilakukan itu secara internal tanpa melibatkan pihak ketiga yang profesional dan objektif sehingga rentan terjadinya bias atau ketidaktelitian sehingga harganya itu tidak sesuai dengan nilai pasar. Nah, kemudian untuk analisis risikonya di sini untuk probabilitasnya itu bernilai 2, kemudian dampaknya itu 4, dan matriks risikonya
8 karena 2 dikali dengan 4 jadinya 8 sehingga masuk ke dalam kategori sedang. Nah, di sini untuk probabilitasnya termasuk rendah ke sedang karena revaluasinya itu tidak sering dilakukan dan biasanya hanya saat periode tertentu. Kemudian untuk dampaknya itu termasuk tinggi karena berada pada nilai 4 itu biasanya disebabkan karena adanya salah nilai aset, laporan tidak andal, dan misleading untuk investor. Jadi jarang terjadi, tapi kalau semisal terjadi itu dampaknya besar. Nah, kemudian di sini untuk dampak risikonya sendiri, untuk uraiannya itu bisa aja kayak over atau understatement aset. Jadi di sini nilai total aset di neraca itu menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah karena tidak adanya update itu tadi. Kemudian untuk uraian dampak risiko yang kedua itu adalah laporan tidak andal. Jadi laporan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan itu tidak bisa dipercaya. Karena apa? Nilai aset yang tercatat itu di situ tidak sesuai dengan nilai wajar pasar. Kemudian untuk mitigasi risikonya itu ada 3. Yang pertama yaitu gunakan appraisal independen, kemudian yang kedua review nilai aset yang berkala, dan yang ketiga kebijakan revaluasi. Jadi di sini dari ketiga ini itu harus dilibatkan dan juga diterapkan di perusahaan agar bisa memitigasi adanya risiko itu tadi. Nah, untuk pemilik resikonya yaitu bagian finance dan resiko residualnya termasuk sedang, yang artinya tuh di situ setelah dilakukan mitigasi seperti menggunakan jasa appraisal, risiko tidak hilang sepenuhnya, namun berkurang ke level yang dapat diterima atau dikelola. Permasalahan aset tetap pada perusahaan Sumber Alvaria Trijaya Tbk selanjutnya yaitu aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau disebut dengan idle aset. Nah, di sini ada beberapa penyebabnya, yaitu ada perencanaan kebutuhan aset yang kurang tepat saat pembelian, kemudian kurangnya evaluasi terhadap penggunaan aset di tiap cabang atau gudang, kemudian perubahan strategi operasional perusahaan sehingga mengakibatkan beberapa aset tidak dapat digunakan lagi, kemudian kurangnya koordinasi antar bagian dalam penggunaan aset perusahaan. Nah, di sini permasalahan ini termasuk jenis risiko keuangan. Nah, kemudian probabilitas terjadinya ini dinilai 2 karena atau jarang terjadi. Namun masih bisa muncul akibat perubahan operasional atau perencanaan awal yang kurang tepat. Kemudian untuk dampaknya ini, dampak risikonya dinilai 3 atau minor karena ini menyebabkan pemborosan biaya depresiasi dan investasi serta menurunkan efisiensi, tapi tidak sampai mengganggu kelangsungan bisnis secara signifikan. Sehingga matriks risikonya 6, yaitu dari 2 dikalikan dengan 3. Kemudian di sini ada uraian dampak risikonya yang pertama yaitu terjadinya pemborosan investasi perusahaan karena aset tidak menghasilkan manfaat maksimal, kemudian aset tidak produktif, tidak terdireksi dan menumpuk sebagai idle aset, kemudian aset menjadi tidak relevan dan tidak digunakan, dan ketidakseimbangan penggunaan aset antar cabang. Nah, namun di sini ada mitigasi risiko yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset berbasis data atau historical dan kebutuhan cabang, dan dukungan dari penggunaan sistem ERP, kemudian melakukan audit evaluasi penggunaan aset secara berkala, kemudian mengalihkan atau memindahkan aset ke cabang yang lebih membutuhkan atau dengan melakukan penyesuaian aset. Dan yang terakhir ada sistem aset terpusat dan koordinasi lintas divisi atau aset sharing atau pooling. Nah, di sini pemilik risikonya adalah manajer operasional atau aset manajemen. Kemudian risiko residual dari permasalahan ini adalah termasuk rendah karena perusahaan dinilai telah memiliki sistem pengelolaan aset yang terintegrasi, didukung audit berkala, serta mekanisme redistribusi dan disposal yang efektif sehingga aset tidak produktif dapat segera dikendalikan. Selanjutnya, ada permasalahan terjadinya penggelapan atau penyalahgunaan aset tetap, misalnya peralatan toko, mesin, atau inventaris oleh karyawan baik untuk kepentingan pribadi maupun dijual tanpa sepengetahuan perusahaan. Nah, penyebab dari permasalahan ini yang pertama itu tidak ada
tidak adanya aset tracking yang ketat, lalu lemahnya pengawasan di toko atau gudang, tidak dilakukan stock of name aset secara rutin, dan akses aset tidak dibatasi. Nah, untuk jenis resikonya yaitu resiko kepatuhan dan probabilitasnya itu 3, sedangkan dampak resikonya itu 4, sehingga matriks resikonya itu 12. Nah, dampak resikonya yaitu yang pertama itu kehilangan aset perusahaan, lalu penurunan nilai aset dan ekuitas, gangguan operasional, lalu ada kerugian finansial langsung. Nah, mitigasi resikonya yaitu melakukan asset tagging atau diberi barcode atau QR. Lalu yang kedua melakukan stock of name berkala mengenai aset dan memasang CCTV dan melakukan pengawasan. Lalu melakukan pembatasan akses aset yang ketat. Nah, pemilik resikonya yaitu operasional dan aset manajemen. Sedangkan resiko residualnya itu tinggi karena aset itu tersebar di banyak lokasi atau toko dan melibatkan banyak karyawan, sehingga potensi penyalahgunaan itu tetap sulit dikendalikan sepenuhnya. Baik, permasalahan selanjutnya dari kategori aset tetap yaitu ada perawatan aset tidak memadai, di mana disebabkan oleh tidak adanya jadwal maintenance, kurangnya pengawasan terhadap kondisi aset, keterbatasan anggaran untuk perawatan, tidak adanya SOP pemeliharaan aset, SDM tidak memiliki kesadaran dalam merawat aset, di mana pada permasalahan ini tuh termasuk dalam jenis resiko operasional. Kemudian di sini probabilitasnya dikasihkan angka 3 karena kondisi seperti tidak adanya jadwal maintenance, kurangnya pengawasan, dan belum adanya SOP itu merupakan hal yang cukup sering terjadi dalam operasional sehari-hari. Kemudian untuk dampak resikonya juga diberikan 3 karena kerusakan aset dapat menyebabkan peningkatan biaya perbaikan dan gangguan operasional, meskipun belum sampai menghentikan seluruh kegiatan perusahaan. Kemudian menghasilkan matriks resiko yaitu 9 yang dihasilkan dari perkalian probabilitas dan dampak resiko. Kemudian mitigasi resikonya itu bisa dengan cara menyusun jadwal preventif maintenance, membuat SOP pemeliharaan aset yang jelas, melakukan inspeksi kondisi aset secara rutin, mengalokasikan anggaran khusus untuk maintenance, menggunakan sistem monitoring aset, di mana pemilik resikonya itu yaitu aset manajemen, yang di mana kategori resiko residualnya itu sedang. Nah, risiko selanjutnya yaitu risiko penurunan nilai aset terhadap aset tetap. Nah, penyebab yang pertama yaitu aset digunakan dalam jangka waktu lama sehingga mengalami penurunan nilai. Kemudian penyebab yang kedua yaitu manfaat ekonomi dari aset tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan kondisi operasional atau ekonomi perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu estimasi umum manfaat yang kurang tepat. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi terhadap nilai aset tidak dilakukan secara berkala. Nah, jenis resiko ini tuh termasuk resiko aset tetap. Untuk probabilitasnya kami mengasumsikan yaitu 2 karena kemungkinan terjadi. Nah, dampak resikonya yaitu 3 atau moderate karena penurunan nilai aset tetap pada perusahaan retail umumnya terjadi secara bertahap dan tidak secara langsung memberikan dampak besar terhadap keseluruhan kinerja perusahaan, namun tetap mempengaruhi laporan keuangan dan juga efisiensi operasional. Jadi matriks di sini bernilai 6. Nah, dampak dari resiko yang pertama yaitu nilai aset dalam laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua, perusahaan harus mengakui kerugian akibat penurunan nilai aset. Dan yang ketiga yaitu laba perusahaan menurun. Yang keempat, pengambilan keputusan menjadi kurang tepat karena data aset tidak akurat. Kemudian yang kelima yaitu efisiensi operasional menurun karena aset tidak optimal. Nah, matriks resiko sendiri yang pertama yaitu melakukan evaluasi penurunan nilai aset secara berkala. Kemudian yang kedua menilai kembali estimasi umur manfaat
aset. Kemudian yang ketiga, mengganti atau memperbaiki aset yang sudah tidak optimal. Kemudian yang keempat yaitu monitoring penggunaan aset secara rutin. Kemudian yang kelima yaitu melakukan audit internal terhadap aset tetap. Nah, pemilik resiko di sini yang pertama ada accounting, bagian akuntansi, kemudian aset manajemen, bagian manajemen, dan juga operasional. Nah, risiko residualnya termasuk rendah karena penurunan nilai aset tetap pada perusahaan retail terjadi secara bertahap dan nilainya tersebar di banyak unit sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan operasional perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam menjalani ketidakpastian perpanjangan aset. Jadi, dalam menghadapi ketidakpastian perpanjangan aset ini itu, yang dikategorikan sebagai risiko operasional dengan skor matriks 12, perusahaan itu wajib mewaspadai berbagai penyebab utama seperti penolakan pemilik lahan, kenaikan harga sewa yang melampaui anggaran, hingga perubahan rencana tata kota. Jika tidak dimitigasi, hal ini tuh dapat berpotensi memberikan dampak serius bagi stabilitas bisnis, mulai dari penutupan gerai secara permanen dan hilangnya basis pelanggan, hingga terganggunya jalur distribusi barang. Oleh karena itu, di bawah pengawasan direksi serta unit properti dan development, kami tuh menjalankan strategi mitigasi proaktif dengan menjalani komunikasi rutin kepada pemilik lahan, melakukan negosiasi minimal 1 hingga 2 tahun sebelum kontrak berakhir, serta menyiapkan lokasi alternatif sebagai cadangan. Meski langkah-langkah strategis itu telah diambil, resiko residual itu tetap berada pada tingkat sedang karena adanya ketergantungan pada pihak ketiga yang menuntut kami untuk terus konsisten dalam menjaga hubungan baik dan kesiapan operasional di setiap lokasi.